Dengan lantang, pendeta ini menyebut Islam tidak masuk akal. Ia yakin tak ada yang bisa membantahnya. Namun, beberapa menit kemudian, satu pertanyaan dari Dr. Zakir Naik membuat seluruh ruangan terdiam. Sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, pastikan kamu subscribe channel ini. Karena di sini, kita membahas kisah-kisah debat agama, sejarah Islam, dan fakta yang sering disembunyikan secara jujur dan mendalam. Sebuah forum dialog lintas agama berubah tegang. Di hadapan ratusan penonton, seorang pendeta Kristen berdiri dengan penuh percaya diri. Ia bukan datang untuk bertanya, melainkan untuk menyerang keyakinan Islam secara terbuka. Namun, ia tidak tahu, di hadapannya berdiri seorang dai yang terkenal bukan karena emosi, melainkan karena logika, hafalan kitab suci, dan ketenangan yang mematikan argumen. Inilah kisah ketika kesombongan bertemu pengetahuan. Lampu sorot menyinari panggung debat malam itu. Ratusan pasang mata tertuju ke satu arah saat seorang pendeta Kristen berdiri dan memegang mikrofon dengan wajah penuh keyakinan. Suasana awal sebenarnya tenang. Forum ini disebut sebagai dialog lintas iman, tempat bertukar pikiran secara damai. Namun, ketenangan itu pecah dalam hitungan detik. Dengan nada tinggi dan bahasa yang menusuk, sang pendeta membuka pernyataannya. Islam adalah agama yang tidak rasional. Ajarannya tidak masuk akal dan penuh kontradiksi. Beberapa orang di antara penonton terlihat saling pandang. Ada yang terkejut. Ada yang tidak menyangka dialog berubah menjadi serangan terbuka. Pendeta itu tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan senyum tipis, seolah yakin tak ada yang mampu membantahnya. Ia menyinggung wahyu Al-Quran, mempertanyakan kenabian Muhammad SAW, dan menyebut bahwa Islam hanyalah hasil peniruan ajaran sebelumnya. Kata demi kata jatuh seperti palu, tajam, tanpa basa-basi. Namun di sisi lain panggung, Dr. Zakir Naik duduk dengan tenang. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada gerakan tergesa. Ia hanya menunduk, menulis beberapa catatan kecil di kertasnya. Beberapa penonton mulai berbisik. Apakah Dr. Zakir akan tersinggung? Apakah debat ini akan berubah menjadi pertengkaran? Tapi satu hal yang tidak disadari sang pendeta malam itu adalah, setiap pernyataan yang ia lontarkan sedang menjadi pintu masuk bagi pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Karena Dr. Zakir bukan tipe yang menyerang lebih dulu. Ia menunggu hingga lawannya selesai berbicara, lalu menjawab bukan dengan emosi, tapi dengan kitab suci yang mereka klaim sendiri. Dan sejak saat itu, arah perdebatan mulai berubah. Setelah sang pendeta menyelesaikan pernyataannya yang panjang dan tajam, ruangan mendadak sunyi. Semua mata kini beralih ke satu sosok, Dr. Zakir Naik. Ia berdiri perlahan, tidak tergesa, tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Alih-alih langsung membantah, Dr. Zakir justru membuka dengan kalimat yang sangat sederhana. Terima kasih atas pendapat Anda. Sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya satu hal. Pendeta itu mengangguk, masih dengan senyum percaya diri. Ia tampak yakin, pertanyaan apapun pasti bisa ia jawab. Dr. Zakir lalu bertanya dengan suara tenang. Apakah Anda percaya bahwa Bible adalah kitab suci dan firman Tuhan? Tanpa ragu, sang pendeta menjawab. Ya, tentu saja, 100%. Dr. Zakir mengangguk pelan. Lalu ia berkata, baik, kalau begitu, mari kita gunakan Bible, bukan Al-Quran. Kalimat itu langsung membuat sebagian penonton terkejut. Beberapa bahkan saling menatap, seolah berkata, dia akan membela Islam dengan Bible? Dr. Zakir kemudian mulai mengutip ayat demi ayat. Bukan dengan membaca teks, melainkan dari hafalan. Ia menyebutkan ayat tentang keesaan Tuhan, tentang Yesus yang berdoa, tentang Yesus yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Setiap ayat disebutkan dengan jelas. Kitabnya, pasalnya, dan ayatnya. Wajah sang pendeta perlahan berubah. Senyum tipis yang tadi penuh keyakinan mulai menghilang. Dr. Zakir lalu berkata dengan nada tetap sopan. Jika Anda menerima Bible sebagai firman Tuhan, maka ayat-ayat ini juga harus diterima. Dan ayat-ayat ini tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan,
melainkan seorang utusan yang tunduk kepada Tuhan. Ruangan kembali sunyi. Bukan karena marah, bukan karena teriakan, melainkan karena untuk pertama kalinya malam itu, serangan berubah menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan itu mulai menggoyahkan keyakinan yang sebelumnya tampak kokoh. Dan tanpa disadari sang pendeta, perdebatan kini tidak lagi berada di wilayah emosi, melainkan di wilayah kitab suci yang ia bela sendiri. Dr. Zakir Naik berhenti sejenak setelah menyebutkan ayat-ayat Bible. Ia menatap sang pendeta, bukan dengan tatapan menantang, melainkan dengan wajah tenang, seolah berkata, "Sekarang giliran Anda berpikir." Lalu Dr. Zakir mengajukan satu pertanyaan sederhana. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Tuhan? Pertanyaan itu terdengar singkat, namun dampaknya menggema di seluruh ruangan. Pendeta itu menarik nafas. Ia mencoba tersenyum, lalu mulai menjawab dengan penjelasan panjang tentang konsep Trinitas, tentang Tuhan yang satu namun tiga pribadi. Namun Dr. Zakir tidak memotong. Ia membiarkan sang pendeta berbicara hingga selesai. Setelah itu, Dr. Zakir kembali angkat bicara, kali ini dengan satu ayat Bible lagi, disebutkan lengkap dengan pasal dan ayatnya. Ia menjelaskan bahwa Yesus berkata, "Bapa lebih besar daripada aku." Lalu ia menyebut ayat lain, tentang Yesus yang mengatakan bahwa ia tidak tahu hari kiamat, sementara Tuhan Maha mengetahui. Dr. Zakir bertanya dengan suara tetap datar, "Jika Yesus tidak mengetahui sesuatu, sementara Tuhan Maha mengetahui segalanya, bagaimana mungkin keduanya sama?" Pendeta itu mulai terlihat gelisah. Ia mencoba menjawab, namun jawabannya kini tidak lagi tegas. Beberapa kali ia mengulang kata-kata yang sama. Beberapa kali ia menghindari inti pertanyaan. Penonton mulai menyadari sesuatu. Ini bukan lagi soal siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling konsisten dengan kitab sucinya sendiri. Dr. Zakir kemudian menutup babak ini dengan kalimat yang sangat tenang. Islam tidak datang untuk menghina Yesus. Kami mencintainya sebagai nabi besar. Namun kami menolak menyembah siapapun selain Tuhan yang Maha Esa. Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa berat. Karena di titik ini, kitab yang tadi digunakan untuk menyerang Islam justru berubah menjadi cermin yang memantulkan kontradiksi. Dan untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, pendeta itu tidak lagi menyerang, ia mulai bertahan. Suasana ruangan kini jauh berbeda dibanding awal debat. Tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi sorak dukungan. Yang terdengar hanyalah heningan panjang. Pendeta itu berdiri dengan posisi yang sama, namun auranya tidak lagi sama. Nada suaranya melemah, gerak tubuhnya tak lagi seyakinnya tadi. Ia mencoba mengalihkan pembahasan, berusaha membawa debat ke topik lain. Namun Dr. Zakir Naik kembali menariknya ke satu hal mendasar. Kita tidak sedang membahas emosi, kita sedang membahas kebenaran berdasarkan kitab suci. Dr. Zakir lalu menegaskan sesuatu yang membuat banyak orang tersentak, bukan karena keras, tapi karena jujur dan lugas. Islam mengajarkan untuk menghormati Yesus sebagai salah satu nabi terbesar. Kami percaya ia lahir secara mukjizat. Kami percaya ia melakukan keajaiban dengan izin Tuhan. Pendeta itu terlihat terkejut, seolah baru menyadari bahwa Islam tidak membenci Yesus, seperti yang selama ini ia bayangkan. Dr. Zakir melanjutkan, namun menghormati tidak berarti menyembah, karena menyembah makhluk, seberapapun mulianya, adalah menyekutukan Tuhan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menyerang, justru terasa seperti penjelasan seorang guru kepada muridnya. Pendeta itu terdiam beberapa detik. Ia menunduk, lalu mencoba menjawab, namun kata-katanya tersendat. Penonton mulai menyadari, ini bukan lagi perdebatan antar agama, melainkan pertarungan antara kesombongan dan kerendahan hati. Dr. Zakir menutup babak ini dengan satu kalimat yang sangat sederhana. Jika kebenaran itu kuat, ia tidak takut diuji. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Karena di titik ini, bukan Islam yang tampak goyah, melainkan keyakinan yang dibangun tanpa pemahaman mendalam.
Dan semua orang tahu, debat ini tinggal menyisakan satu bab terakhir. Moderator memberi isyarat bahwa waktu hampir habis. Satu kesempatan terakhir diberikan kepada sang pendeta untuk menyampaikan pernyataan penutup. Ia memegang mikrofon, namun kali ini tidak langsung berbicara. Beberapa detik berlalu, ruangan tetap sunyi. Tidak ada lagi kalimat meremehkan, tidak ada lagi senyum percaya diri seperti di awal. Pendeta itu akhirnya berbicara, namun suaranya terdengar jauh lebih pelan. Ia tidak mengulang serangannya, ia juga tidak membantah ayat-ayat yang telah disebutkan. Sebaliknya, ia berkata dengan nada berhati-hati, seolah menyadari bahwa tidak semua hal bisa dijawab dengan asumsi lama. Dr. Zakir Naik kemudian menutup dengan satu pernyataan yang sangat singkat. Tanpa tepuk dada, tanpa klaim kemenangan. Islam tidak memaksa siapapun untuk percaya. Tugas kami hanya menyampaikan. Hidayah adalah milik Tuhan. Kalimat itu terasa sederhana, namun justru menjadi penutup paling kuat malam itu. Penonton terdiam. Sebagian mengangguk. Sebagian terlihat berpikir dalam-dalam. Debat itu berakhir tanpa teriakan, tanpa hinaan, tanpa pemenang yang diumumkan. Namun semua orang tahu, sesuatu telah berubah. Karena malam itu, yang dikalahkan bukanlah seseorang, melainkan kesombongan yang datang tanpa ilmu. Dan dari ruangan itu, banyak orang pulang dengan satu pertanyaan besar di hati mereka. Apakah selama ini aku benar-benar mencari kebenaran? Atau hanya membela apa yang sudah biasa aku yakini?